Terima kasih. Selamat malam, Rahayu, Bapak Ibu semuanya. Masih hadir di kelas meditasi malam hari ini. Ini kelas ketiga kita spesial. Kita membahas mengenai meta. Karena progres latihan meditasi elemen apinya saya rasa sudah, bagi yang mengikuti ya dari awal, saya rasa harusnya sudah mulai ditata ya, progresnya sudah harus maju. Meskipun juga ada yang baru bergabung seperti Pak Iwan atau Pak Gunawan dan beberapa Pak Ali juga ya, yang beberapa yang baru kurang lebih sekitar 1 bulan atau 1 bulan lebih ini ya, tidak menjadi masalah. Nanti saya akan berikan review kembali ya tentang latihan-latihan dasar meditasi elemen api ya. Sambil latihan yang bagi yang sudah tahap awal itu juga progresnya terus berjalan ya. Sehingga bisa mengejar tidak terlalu jauh gapnya, dan juga latihannya bisa diseimbangkan terus. Baik, meditasi meta ini bukan cuma sekedar memancarkan cinta kasih saja, tetapi kita tidak tahu untuk tujuan apa kita memancarkan pikiran cinta kasih itu. Seperti halnya ketika kita berlatih meditasi elemen api, itu bukan cuma sekedar membuat badan menjadi panas saja. Sebab kalau kita hanya membuat badan menjadi panas ya tanpa kita tahu tujuan membuat panas itu, sebenarnya kita tidak usah repot-repot. Kita minum 1 seloki wine ya, atau 1 seloki anggur cap orang tua saja badan sudah panas. Dari dalam itu ya, bukan dari luar. Kalau dari luar kita bisa gosok minyak gandapuro lah, bisa kita gosok minyak kayu putih, minyak sareh, minyak tangkai dan lain sebagainya. Kalau mau panasnya luar dalam ya tinggal minum 1 seloki orang tua dan kita gosok pakai minyak gandapuro ya, itu panasnya luar dalam sudah pasti ya. Tetapi esensinya adalah bukan pada itu, bukan pada membuat panasnya itu esensinya. Panas itu adalah efek tambahan ya, efek tambahan yang kita dapatkan pada saat kita mengarahkan kesadaran. Esensi daripada berlatih meditasi elemen api adalah membangun kesadaran yang kontinu. Dan kesadaran ini harus berulang ya. Kesadaran ini sebaiknya tidak putus ya, bersambung, berulang, tidak putus. Kemudian kesadaran ini juga dijaga kestabilannya ya. Kemudian kesadaran ini harus diiringi dengan konsentrasi yang cukup tajam ya pada aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga sebagai salah satu efeknya yang pertama adalah menimbulkan rasa panas di badan. Nah, rasa panas ini tidak lain adalah energi itu sendiri, efisiensi energi ya, dan itu membakar sejumlah kalori, sehingga memungkinkan kita ya, walaupun mungkin Anda katakanlah mudah-mudahan tidak terjadi ya, katakanlah misalnya sampai terjadi Anda kurang makan ya, tetapi walaupun dengan kurang makan Anda tetap memiliki energi yang cukup untuk melakukan suatu aktivitas, menyelesaikan aktivitas Anda sampai dengan tuntas ya. Tapi mudah-mudahan peserta meditasi elemen api ya cukup makan semua ya. Kelebihan makan ya juga tidak boleh, yang penting cukup saja. Cukup kenyang ya sudah oke. Dan sama halnya dengan latihan metta bhavana atau cinta kasih itu bukan cuma sekedar memancarkan cinta kasih ya tanpa arah, tanpa tujuan ya. Kalau kita memancarkan cinta kasih tanpa arah, tanpa tujuan ya tetap memiliki makna, seperti misalnya kalau kita berderma kepada orang yang membutuhkan, random ya, kita hanya sekedar kasih ya.
Ya ini bukannya perbuatan yang sia-sia, nah, tetapi jika pemberian ini diterima oleh orang yang benar-benar tepat, yang pada saat dia membutuhkan, itu sukacitanya akan lebih besar daripada kita hanya sekedar membagi, misalnya katakanlah uang 10.000 dibagi pecah dalam 2 ribuan, 5 biji, kemudian kita random, ya kita di perempatan lampu merah, kemudian kita hanya sekedar bagi kepada pengemis, pengamen, orang yang yang minta-minta di situ, ya itu berbeda dengan orang yang saat itu dia memang sedang lapar tapi uangnya kurang, terus kita bayarin makannya, harganya sama-sama 10.000 nilainya, tetapi sukacitanya itu berbeda. Ya. Dalam cara yang sama, juga meditasi meta dilakukan seperti itu. Ya, kita tidak cuma random memancarkan meta pada diri sendiri, memancarkan meta kepada orang-orang yang kita sayangi, yang sudah berjasa pada hidup kita, atau memancarkan meta kepada orang-orang tertentu yang mungkin pernah ada ketidakcocokan ya dengan kita, ya. Sehingga kita kemudian memancarkan meta kepadanya, ya, melepaskan ego kita untuk tidak menambahkan rasa bencinya, ya, tapi mengurangi rasa bencinya, ya. Bukan cuma sekedar berhenti sampai di situ saja, tetapi ada hal yang lain, ya, yaitu makna dari meta bawana itu sendiri, yaitu pertobatan. Ya. Jika kita sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh menyayangi diri kita sendiri pada saat kita melakukan pertobatan itu, ya, kita bukan cuma sekedar melepaskan ikatan karma buruk pada diri kita, tapi kita juga melepaskan ikatan karma buruk pada orang lain juga pada saat yang bersamaan. Oleh karenanya, pepatah menolong diri sendiri itu juga sama dengan menolong orang lain, itu berlaku di sini pada saat kita berlatih meta bawana. Sebab memutus hubungan buruk itu sangat penting, sangat penting. Misalnya satu contoh, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan dengan diri kita. Ya. Kita tidak bisa menduga apakah setiap hal yang kita lakukan itu akan membuahkan keberhasilan atau tidak. Kita tidak bisa menduga. Apakah orang yang akan kita jumpai itu selalu menyenangkan atau tidak, itu kita tidak bisa duga. Bahkan ketika kita sebagai berumah tangga misalnya, kita mengharapkan adanya keturunan, walaupun kita didik anak kita dengan baik, tetapi kemudian di masa depan, karena satu dan dua hal, kemudian dia berubah menjadi tidak baik, ya, perangainya menjadi di luar kendali kita, sehingga seharusnya anak ini menjadi berbakti, ternyata bukan anak yang berbakti, ya. Itu perjumpaan ini juga bukan karena tanpa sebab, ya. Saling merugikan ini antara orang tua dan anak ini bukan tanpa sebab juga, ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada di antara bapak ibu, ya mungkin menjumpai anaknya mungkin kurang berbakti, ya itu berarti pada masa yang lampau ada suatu hubungan yang kurang baik, ya, di antara Anda, dan Anda perlu untuk mungkin walaupun Anda tidak tahu apa kesalahan Anda sebagai orang tua, ya Anda perlu juga untuk meminta maaf untuk sesuatu yang mungkin Anda tidak pernah ingat kembali saat ini. Terserah dari apakah dia menerima itu atau tidak, tetapi setidaknya ini sudah diungkapkan. Ya. Sehingga pada saat kita memutus ikatan karma buruk ini, ya, seandainya dia kemudian bisa berbalik, ya, berbakti kepada orang tuanya, itu syukur. Seandainya tidak pun, kita juga tidak melanjutkan ini, ya. Jadi mungkin sebagai orang tua kita bisa mengatakan bahwa tidak ada masalah, kamu tidak berbakti kepada saya, ya, tetapi saya sebagai orang tua tidak menaruh dendam apapun, ya.
Sehingga mudah-mudahan di masa mendatang saya tidak akan menagih rasa sakit hati ini kepada kamu. Nah, ini juga menjadi suatu berkat bagi anak tersebut ya. Sehingga di masa mendatang pemaafan ini ya, pemaafan yang dilakukan oleh orang tua ini itu dampaknya pada si anak ini tidak akan terlalu berat pada masa mendatang. Sebaliknya, jika mungkin ada di antara Anda yang mungkin memiliki orang tua yang katakanlah memberikan suatu teladan yang kurang baik ya, ini juga tidak usah kecewa. Nah, ini bisa kita sadari bahwa perjumpaan ini bukan karena suatu hal yang tidak ada sebabnya. Ini pasti ada sebabnya ya. Jadi sebagai anak ya memang juga wajib untuk, walaupun dia tidak salah ya, tetapi karena menyadari bahwa ada sesuatu hubungan yang tidak baik ini karena ada penyebab-penyebab masa lampau, itu juga kita untuk memutus karma ini ya kita juga harus meminta maaf ya, memaafkan juga, dan kita itu adalah upaya pertobatan ya, sehingga di masa mendatang ketika orang tua mungkin katakanlah usianya sudah sampai pada akhir ya, kemudian ketika terlahir kembali dia tidak pada saat memetik karmanya dari masa yang sekarang tidak terlalu berat ya. Ini juga bentuk cinta kasih kita ya sebagai anak kepada mungkin orang tua yang demikian. Nah, intinya adalah karena kita adalah orang yang berlatih meta cinta kasih ya, kita sayang kepada diri kita ya, bahwa orang lain juga sayang kepada dirinya. Dalam upaya ini kita harus tahu bagaimana caranya untuk memutus ya hubungan karma-karma buruk itu sehingga tidak berlanjut ya, balas membalas di masa yang akan datang ya, saling merugikan antara satu dan lain hubungan ya. Mungkin tidak terhubung sebagai anak dan orang tua lagi, tapi bisa saja terhubung sebagai orang lain, sebagai teman atau sebagai kenalan atau sebagai apapun ya. Atau mungkin tidak terlahir sebagai manusia lagi, terlahir sebagai di alam apapun juga bisa saling merugikan. Misalnya punya binatang ya, punya anjing di rumah, ternyata anjingnya disiksa, nggak taunya dia pada kehidupan lampunya adalah orang tuanya, bisa jadi demikian. Nah ini ada yang punya binatang anjing ya, kemudian disayang ya, bisa jadi dia adalah musuhnya pada masa sebelumnya ya, bisa jadi terjadi demikian. Maka kita sebagai praktisi meditasi elemen api ya, karena kita menyadari ini sebagai salah satu faktor yang menghalangi kita untuk mencapai tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi ya, hasil latihan yang lebih tinggi ya. Karena salah satu faktor kesehatan dari tubuh dan pikiran itu juga terhubung karma ya. Ada karma-karma penghalang yang membuat seorang praktisi latihannya tidak berkembang walaupun metodenya sudah benar, gurunya sudah tepat ya, pada saat siswa yang lain mendapatkan hasil yang bagus tetapi dirinya tidak mendapatkan hasil yang bagus ya, mungkin karena ada satu karma penghalang. Dan ini harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan sehingga kita juga mendapatkan hasil yang bagus ya. Kesehatan tubuh, kesehatan mental, kemudian kesehatan dompet ya, itu juga paling penting ya. Karena itu kebutuhan sehari-hari kita sebagai rumah tangga, kesehatan dompet, kesehatan rekening ya. Itu paling penting bagi kita. Itu jangan dilupakan. Kalau tidak sehat ya, entah itu tubuh, pikiran, rekeningnya tidak sehat. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Kita perbaiki itu. Kita perbaiki itu. Ya. Sehingga tidak ada lagi putus asa. Seharusnya orang yang menyadari sebab akibat yang seperti ini, ya, tidak ada cerita orang gila karena tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri pada saat menghadapi berbagai macam kemalangan hidup.
memikirkan kebutuhan yang tidak bisa dia atasi dan sebagainya, akhirnya gila pikiran. Harusnya tidak demikian. Harusnya tidak ada orang yang sakit berat karena dia overthinking, ya, memikirkan bagaimana beban hidupnya tidak bisa dia atasi. There is a way. Ada jalan, selalu ada jalan. Selalu ada jalan untuk memperbaiki itu. Pertama, lakukan pertobatan. Kemudian lakukan kebajikan. Sehingga ini akan memperbaiki hidup kita. Akan memberikan harapan. Ya, memberikan harapan, memberikan semangat, ya. Segala macam itu akan nanti berubah. Ya. Oke, kita bermeditasi, meta hari ini. Badannya sudah panas ini, ya. Meta harusnya dingin, tapi ini panas, ya, karena memang metanya meta landasan untuk elemen api. Mudah-mudahan hari ini tidak banyak yang tidur lagi, ya, walaupun manfaat pertama dari meditasi meta bawana adalah Anda bisa tidur nyenyak, ya, tetapi mudah-mudahan hari ini meditasinya tidak tidur nyenyak. Tangan disilangkan, demikian. Kalau meditasi meta ini boleh dilakukan juga sambil berbaring, ya. Kalau misalnya Pak Julianto tidak tidak nyaman untuk duduk, boleh sambil berbaring, tidak ada masalah, Pak. Ya, Romo, sudah bisa, Romo. Sudah bisa ya, Pak? Oke, nggak apa-apa. Baik, tenangkan tubuh dan pikiran. Arahkan pandangan ke depan sejauh kurang lebih sekitar 1 meter. Rasakan seluruh tubuh, terutama adalah sentuhan pada jari-jari di antara kedua tangan. Perhatikan, kita masih bisa membedakan antara kanan dan kiri. Tenangkan seluruh tubuh dan pikiran. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Karena ini membantu Anda untuk lebih rileks. Sekarang, rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala.
Kemudian kendorkan wajah, seluruh bagian wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Kemudian kendorkan telinga, jauh sampai ke dalam gendang telinga. Rasakan daun telinga sampai ke dalam gendang telinga, semuanya dikendorkan. Dengarkan suara keheningan di telinga, jika terdengar. Jika tidak terdengar, tidak usah dicari. Yang penting adalah kendorkan telinga jauh sampai ke dalam. Kemudian kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Sekarang, kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan kepala bagian belakang. Kemudian, kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Rasakan sentuhan jari-jari di antara dua tangan. Perhatikan Anda masih bisa membedakan posisi tangan kanan dan tangan kiri saat ini. Rasakan betul sentuhan jari-jari itu. Kemudian, tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kemudian, kendorkan otot perut. Sekarang, kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Baik, rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan. Terutama adalah sentuhan pada jari-jari di antara kedua tangan.
Dengan mata tetap terbuka, rasakan kembali kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala, kendorkan wajah, seluruh bagian wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, sekarang pejamkan matanya perlahan, dan rasakan sentuhan di antara kedua kelopak mata. Kemudian kendorkan bola mata. Kendorkan bola mata, kemudian kendorkan telinga, rasakan telinganya, daun telinga hingga ke gedang telinga dikendorkan. Kemudian kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Tersenyum yang indah untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Rasakanlah ada tersenyum untuk diri sendiri, seperti ketika Anda memberikan senyum kepada orang lain yang mendatangkan banyak keuntungan bagi Anda. Seperti itulah rasanya tersenyum untuk diri sendiri. Kemudian, rasakan seluruh bagian kepala, kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Pastikan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Tersenyumlah, dengarkan suara keheningan di telinga, kendorkan kepala jauh sampai ke dalam.
Kemudian, kendorkan seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Rasakan sentuhan antara jari-jari di kedua tangan. Identifikasi, Anda sudah tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri. Hanya terasa sentuhan saja. Kemudian, tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada jauh ke dalam rongga dada. Kendorkan otot dada jauh ke dalam rongga dada. Kemudian kendorkan otot perut jauh ke dalam rongga perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhannya antara kaki dengan lantai. Dikendorkan. Sekarang, rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan. Pastikan Anda tersenyum untuk diri sendiri. Rasakan bagaimana rasanya tersenyum untuk diri sendiri. Yang kedua, pastikan Anda mendengarkan suara keheningan di telinga. Jika tidak, kendorkan telinga Anda sebanyak mungkin. Pusatkan perhatian pada telinga, kendorkan semuanya. Dan pastikan seluruh anggota tubuh beristirahat dengan baik jauh sampai ke dalam organ-organ sebelah dalam. Dicek semuanya satu persatu, jangan sampai ada yang terlewatkan.
Sekarang sambil merasakan seluruh tubuh, sambil terus memastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam organ yang dalam. Mari kita berbicara dengan diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksinya pada seluruh tubuh Anda. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan. Pastikan setiap organ beristirahat dengan baik. Berdiamlah pada kesadaran terhadap tubuh. Heningkan pikiran tanpa kata-kata.
Jika Anda kehilangan tangan, kehilangan kaki, kehilangan badan, tidak usah dicari. Sadari saja bahwa ada kesadaran yang diam dalam keheningan. Baik, sekarang sadari kembali duduknya. Anda bisa tarik nafas sedikit untuk merasakan kesadaran tubuh. Tersenyum untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan. Pastikan setiap bagian tubuh beristirahat dengan baik. Dan sekarang, pikirkan satu orang yang sangat berjasa dalam hidup Anda. Kenanglah jasa baiknya yang sangat membekas pada diri Anda. Kemudian, ucapkanlah terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan kepada Anda. Kemudian, ucapkanlah permintaan maaf jika mungkin Anda pernah mengecewakan hidupnya. Kemudian ucapkanlah suatu harapan baik. Semoga beliau berbahagia, sejahtera, panjang usia, dan sehat selalu. Sekarang, pada sendiri, rasakan reaksi dari tubuh Anda. Tersenyum untuk diri sendiri dengan lebih baik, lebih ringan. Dengarkan suara keheningan di telinga. Pastikan setiap organ tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam.
Kemudian, diamkan pikiran tanpa kata-kata, hanya ada kesadaran terhadap tubuh dan keheningan. Baik, sekarang ambil nafas kembali sedikit, rasakan kesadaran tubuh Anda, tersenyum untuk diri sendiri, dengarkan suara keheningan di telinga, pastikan setiap organ beristirahat dengan baik. Sekarang, renungkan perjumpaan kita dengan banyak orang, dengan banyak makhluk setiap hari. Banyak di antara mereka lakukan kebajikan untuk kita, dan juga banyak hubungan-hubungan tidak bajik di antara kita dengan mereka. Ucapkanlah terima kasih atas setiap kebajikan yang Anda dapatkan tanpa Anda ketahui. Ucapkanlah permintaan maaf jika Anda melakukan suatu ketidakbajikan secara disengaja ataupun tidak disengaja dalam perjumpaan itu. Dan ucapkanlah harap baik, semoga berbahagia, sehat, panjang usia, sejahtera, penuh dengan keberuntungan.
Baik, sekarang kembali kepada kesadaran tubuh, tersenyum untuk diri sendiri, lebih indah lagi, lebih ringan lagi, seperti Anda tersenyum bebas kepada orang lain. Dengarkan suara keheningan. Pastikan setiap organ beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Kemudian, diamkan pikiran tanpa kata-kata, hanya ada kesadaran terhadap tubuh saja. Baik, sekarang tarik nafas sedikit, rasakan kesadaran tubuh, dengarkan kembali suara di sekitar tubuh, buka matanya perlahan, meditasi selesai. 40 menit hari ini, hampir 45 menit. Hampir lupa saya. Biasa kalau udah masuk ke dalam zana, biasanya saya bisa sampai
2 jam lebih duduknya. Nanti ketinggalan kereta pula. Nah, baik Bapak Ibu. Orang yang berlatih cinta kasih itu pada awalnya dia memang menyayangi dirinya sendiri saja. Pada awalnya ya bagaimana supaya dia bisa terbebas dari masalah-masalah kesehatan fisik dan mentalnya ya. Tetapi kemudian dia semakin bertahap, semakin menyadari bahwa ini semua juga berkaitan dengan makhluk lain, dengan orang lain. Nah, sehingga ikatan karma ini ya, ini akan mengikat kedua belah pihak ya. Jika misalnya dirinya terikat, maka makhluk lain juga akan terikat. Jika dirinya ingin terbebas dari penderitaan-penderitaan, kemalangan, ketidakberuntungan yang dia alami, maka makhluk lain yang terikat juga sama ingin terbebas. Dengan membebaskan dirinya sendiri, berarti dia juga membebaskan makhluk lain yang di dalam ikatan itu. Nah, dengan cara demikian, orang yang berlatih metta itu juga dia ingin mempertahankan kebahagiaannya ya lebih lama, dan juga makhluk lain ya yang dalam ikatan yang sama juga ingin mempertahankan kebahagiaannya lebih lama tanpa penghalang. Oleh karenanya pada saat dia memberkati dirinya sendiri, dia juga memberkati makhluk lain. Dengan demikian, ketika dia memelihara hidupnya sendiri, dia memelihara hidup dari orang lain. Nah, dengan demikian, orang yang berlatih metta ini, dia memelihara kehidupan. Orang yang memelihara kehidupan itu tidak akan punya rasa putus asa, penyesalan yang tidak akhir, itu tidak ada demikian. Dia selalu menemukan harapan-harapan baru, ya, dan selalu menanamkan kebajikan-kebajikan yang baru. Manfaat yang ke-9 dari meditasi metta bhavana, mengembangkan metta yang dijelaskan oleh Guru Buddha, yaitu seorang yang melatih pikiran cinta kasih, dia akan memiliki pikiran yang tenang. Ya. Perlu untuk diketahui bahwa orang mungkin pada level dasar, batinnya akan tenang jika kecukupan sandang, pangan, papan, itu sudah tersedia. Batinnya akan tenang. Itu pada level dasar. Tetapi ada orang yang sandang, pangan, papannya bahkan lebih daripada cukup. Tetapi hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena dia mungkin melakukan suatu kesalahan dan dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu, dan dia tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan pemaafan. Ya, dia tidak bisa memaafkan diri sendiri, dan dia tidak bisa mendapatkan pemaafan dari orang lain. Nah, ini akan mengganggu. Oleh karenanya, orang yang tahu bagaimana caranya melakukan pertobatan, ya, dia tahu bagaimana caranya mendapatkan pemaafan, itu batinnya akan mendapatkan ketenangan, pikirannya akan tenang. Ini adalah ketenangan yang sejati. Ketika tidak ada penyesalan, ya, hidup tiada penyesalan, itu adalah ketenangan yang sejati. Walaupun sandang, pangan, papan mungkin kurang, tetapi jika hidupnya tiada penyesalan, itu batinnya juga mendapatkan ketenangan, kedamaian. Oleh karenanya tidak salah yang dikatakan oleh Guru Buddha bahwa manfaat ke-9 dari berlatih metta itu pikirannya akan tenang, akan bahagia. Itu memang demikian, ya. Ketika
seseorang tahu esensi dari melatih meta, melatih pikiran cinta kasih. Ini adalah memelihara kehidupan. Nah, pada saat kita berlatih mengembangkan meta itu, ya, kemudian kita rasakan reaksinya pada tubuh, ya, pada saat kita melakukan pertobatan itu dan kita memutus hubungan itu, kita rasakan reaksinya pada tubuh, langsung kembali kepada kesadaran tubuh. Itu badannya terasa panas, sangat panas sekali. Dan ini adalah api kosmik. Nah, kalau ditanya, untuk tujuan apa seseorang membangkitkan api kosmik? Tujuannya tidak ada lain adalah untuk memelihara kehidupannya. Ya, kita berlatih meditasi elemen api adalah untuk memelihara kehidupan kita, supaya kita memiliki kesehatan fisik dan mental. Dan kita berlatih meditasi elemen api, membangkitkan api kosmik, api kesadaran ini juga bukan cuma untuk memelihara kehidupan kita, juga memelihara kehidupan orang lain. Oleh karenanya, tujuan ini itu setara, ya. Pada saat kita berlatih meditasi meta, mengembangkan pikiran cinta kasih, itu nyambung. Nah, ketika seseorang mengembangkan meta, ya, dengan cara yang benar, dan dia kemudian mengembalikan konsentrasi kepada dirinya sendiri, kemudian api kesadaran itu akan menyala, ya, dan panasnya itu ke seluruh tubuh merata, ya, merata, sangat panas sekali. Dan panas ini bukan cuma terasa pada kita, tetapi juga pada makhluk yang memiliki ikatan karma dengan kita. Jadi ketika kita memutus hubungan buruk itu, ya, hubungan karma buruk itu, diri kita panas, dia juga panas. Nah, karena ini adalah ikatan kosmik, ya. Ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam cara demikianlah, ya, kita memelihara kehidupan. Ya. Jika orang yang berlatih meta tahu bahwa ini tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan, maka dia layak untuk membangkitkan radiasi api atau kesadaran api itu, ya, api kosmik itu. Dia layak untuk membangkitkan itu. Tetapi jika dia tidak tahu tujuan dari berlatih ini, maka dia tidak layak untuk membangkitkan api kosmik itu. Ya, jadi kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini. Nah, jika Anda berlatih, ya, dengan metode seperti ini, ya, walaupun Anda tanpa bimbingan saya lagi, ya, saat ini, ya, dengan petunjuk ini, Anda bisa membangkitkan api kosmik itu untuk diri Anda sendiri, dan Anda bisa membagikan api kosmik ini juga kepada orang lain. Ya. Jadi ini adalah proses inisiasinya, ya, inisiasi tanpa ritual, tanpa mantra. Inisiasi tanpa ritual, tanpa mantra, tanpa doa. Ya. Sama efektifnya, tetapi ya kalau dengan ritual itu menjadi lebih sakral memang. Ya. Tapi tidak masalah. Nah, baik. Satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa untuk memelihara kehidupan, ya, untuk memelihara kehidupan itu memang dibutuhkan kesadaran. Jika kesadaran tidak pernah hadir, ya, maka konsep memelihara kehidupan itu hanya sebatas intelektual, ya, hanya konsep saja. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya memelihara itu. Ya. Oleh karenanya, jika kita, ya, tidak tahu bagaimana caranya membangkitkan kesadaran, maka kita tidak bisa memelihara kehidupan. Ya. Mudah-mudahan, ya, setelah
Bapak Ibu tahu ya bahwa berlatih meditasi meta itu tujuannya sangat luhur ya untuk memelihara kehidupan. Itu mudah-mudahan walaupun manfaat pertama adalah Anda bisa tertidur nyenyak, tapi mudah-mudahan Anda saat meditasi tidak tidur ya. Tidak tidur. Anda kehilangan rasa ngantuk ya. Kenapa? Karena Anda antusias. Anda antusias untuk memelihara hidup Anda antusias untuk memelihara hidup orang lain, Anda antusias untuk memelihara bumi ya, tempat kita hidup ini ya. Jadi Anda tidak akan ngantuk. Tapi kalau Anda tidak antusias, Anda pasti ngantuk. Gitu. Kalau Anda tidak tahu memelihara hidup Anda, ya, tidak antusias, Anda pasti ngantuk. Gitu. Tapi kalau Anda antusias, Anda sudah bersemangat. Anda sudah punya api, semangat itu. Api untuk memelihara kehidupan itu. That is the essence of elemen api. Ya. Itu essence dari elemen api itu sendiri. Nah, oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk sementara level dasar, ya level dasar dari elemen api saya anggap tamat. Untuk sementara, ya. Tentu ada kelanjutannya, ya. Karena api itu ada 4 macam, ya. Api panas, api dingin, api terang, api gelap. Yang kita pelajari 2 macam, yaitu api panas dan api terang, ya. Api dingin dan api gelap kita tidak pelajari karena ini kaitannya dengan tantra, ya. Untuk makhluk-makhluk alam rendah, ya, itu proses blessing-nya itu menggunakan api dingin dan api gelap. Karena kalau dengan api panas dan api terang itu mereka tersakiti, ya, mereka tersakiti. Jadi pada sekarang ini kita berarti api panas dan api terang, ya, karena kasina daripada elemen api ini terang, ya. Jadi jangan takut ya. Pada saat Anda duduk meditasi, Anda kehilangan rasa tentang tubuh, Anda kehilangan kaki, Anda kehilangan tangan, dan bahkan mungkin Anda kehilangan leher, Anda kehilangan kepala, dan kemudian pada saat Anda hanya duduk hening, sadar, Anda dalam penglihatan itu melihat cahaya terang, tidak usah takut, itu bukan Anda mau masuk ke dunia lain, bukan demikian, tetapi itu adalah bahasa pikiran, menyampaikan kepada kesadaran, thank you, saya lepas dari beban ini. Saya bahagia. Suasana saya itu seterang ini. Seindah ini, selembut ini suasana saya. Itu bahasa pikiran. Jadi kalau misalnya kemudian Anda melihat lorong dan Anda masuk ke dalam itu sudah halusinasi. Ya, Anda harus kembali pada kesadaran tubuh. Anda harus tahu ini salah. Ini sudah menghayal. Anda kehilangan kesadaran terhadap tubuh. Pikiran Anda sudah bergerak. Pikiran Anda sudah tidak diam lagi. Kesadaran harusnya diam, hening. Tidak ada kata-kata. Hanya itu saja. Oke. Apa ada yang mau didiskusikan? Ditanyakan? Tadi sepertinya ada Guru Agni mengatakan panas sekali badannya, ya harus demikian. Memang ya, badan akan menjadi sangat panas, betul. Tidak ada ya? Oke, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, berbahagia, segala macam mimpi buruk, kemalangan, tanda jelek, segala macam penghalang dalam hidup, semoga semuanya lenyap. Jika kita mendapatkan berbagai macam halangan, kemalangan, tanda buruk, semoga semuanya terselesaikan dengan baik. Semoga hidup kita penuh dengan kebahagiaan dan harapan-harapan baiknya tercapai, selalu sehat, panjang usia, dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak makhluk yang lain. Terima kasih. Rahayu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Terima Rahayu kasih Romo. semuanya. Baik, Rahayu, baik. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo, selamat malam.